Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga rezeki menghampiri kalian pagi ini. Amin. Sekarang kita akan membuat tutorial media untuk mendatangkan maggot. Jika ingin berternak maggot, silahkan disimak sampai selesai. Apabila ada prosedural yang salah, bisa dikoreksi dari langkah-langkahnya ataupun bahan-bahan serta medianya. Di sini saya menggunakan bekatul atau dedak. Ini 10 kg. Diusahakan bekatul yang halus. Ya, kan ada yang kualitasnya jelek juga. Diusahakan yang paling bagus, yang sangat halus ya, karena ini nanti sangat mempengaruhi maggot itu cepat hinggap atau tidak ya, selain difermentasi nanti. Dan juga wadahnya, saya memakai ini ember yang besar, sekiranya bisa menampung medianya. Kalau uji coba, kalau masih ragu jangan pakai banyak-banyak, pakai yang sedikit aja, sekilo atau 2 kilo, seperti itu ya, nggak usah terlalu banyak. Yang kedua, tetes tebu. Ini tetes tebu, gunanya untuk selain perasa manis, karena maggot suka manis, ini juga sebagai aroma untuk mendatangkan para maggot ya guys. Ini saya beli di Tulungagung saat sebelum corona, seharga 11.000. Nah, kebetulan saya mahasiswa di salah satu universitas negeri Islam yang ada di sana, lebih tepatnya YAIN Tulungagung. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Tulungagung, bisa di komen ya nanti di bawah. Kita bisa sharing-sharing ilmu. Saya juga sebenarnya dulu pertama kali belajar maggot juga belajar secara melihat langsung ya, di daerah Tulungagung, di dekat pondok daerah Ngunut sana ya. Selain ini bisa diganti Yakult bila kawan-kawan ada biaya, tapi saya pribadi pernah menggunakan Yakult, tetapi tidak menghasilkan seperti dibandingkan menggunakan tetes tebu ini. Entah kenapa, apa saya salah prosedural atau bagaimana, saya juga kurang paham. Itu sebagai tahapan saya belajar, saya anggap seperti itu. Dan juga ini air ya, yang paling penting itu air. Ada wadahnya itu, ini bebas. Yang penting air ini nanti buat mencampurkan tetes tebu. Nanti kan kita tuang, terus kita aduk sampai tetes tebunya itu menyatu dengan air sampai pekat gitu. Setelah itu kita campurkan ke bekatul atau dedak yang sudah halus, yang kualitas bagus ya. Diusahakan jangan terlalu lembek, jangan terlalu cair gitu, juga jangan terlalu kering ya. Sebisanya lembab-lembab, semi basah gitu. Untuk menambah aroma boleh memakai penyedap rasa, atau kalau sudah yakin pakai tetes tebu saja sudah cukup, gak apa-apa. Tapi di sini saya karena saya ini pakai 10 kilo, saya rasa kalau tetes tebu saja kurang.
jadi saya tambahi penyedap rasa. Terserah kalian mau penyedap rasa apapun, terserah kalian. Ini hanya cuma untuk penambah aroma pekat untuk mengundang maggot. Oke, nanti kita mulai proses pembuatannya ya. Semoga kalian bisa mempelajari dan juga mempraktikkan di rumah agar kita sama-sama bisa membudidayakan maggot selain sebagai pakan ternak, pakan hewan peliharaan, dan bisa juga sebagai pemasukan jika kalian membuat dengan skala industri besar. Ini saya pakai 10 kilo karena saya juga punya lele, juga punya ayam, burung dara. Jadi saya bukan hanya dibuat untuk 1 atau 2 hewan peliharaan saja, tapi ya banyak. Nanti video selanjutnya untuk pengaplikasian pada hewan ternak kita buatkan ya. Jadi simak video pembuatan bekatul ini, pembuatan media maggot. Oke. Jadi tahapan pertama kita mencampurkan tetes tebu ke air. Pelan-pelan ya, karena tetes tebu biasanya seperti meletup. Soalnya dia kan fermentasi. Kalau langsung dibuka langsung nanti dia meletus. Jadi kita tuang ke air dulu sampai sekiranya bisa pekat. Kita aduk, boleh menggunakan tangan. Kalau yang jijikan ya bisa menggunakan alat bantu, sendok atau apa, terserah kalian. Ini diaduk sampai pekat ya, sampai merata, sampai tetes tebunya itu menyatu dengan air. Diaduk pelan-pelan. Ini saya kelihatannya banyakkan air sampai tumpah-tumpah. Sebetulnya ini cuma butuh sesuai takaran saja ya, dikira-kira. Ini kalau saya mengira ya tadi kurang banyak airnya, soalnya kan pakai bekatul 10 kg. Pakai tidak 10 kilo ini, kalau air satu gayung saja kurang. Nah ini kan sudah pekat ya, kita campurkan saja langsung, ya. Ini, oh ternyata masih ada, ini kurang rata. Terus campurkan penyedap rasa, terserah bebas penyedap rasa apa. Yang penting penyedap rasa kita campurkan. Ini supaya penambah aromanya semakin pekat. Lalu kita aduk ya. Ya kan airnya kurang ini. Makanya baru atasnya saja ini. Kita buat bikin lagi ya nanti. Kita skip dulu sampai ke tahapan airnya itu rata. Sambil saya cerita dikit. Ini bekatul mengandung unsur hewani yang sangat tinggi. Oh, bukan bekatulnya, maaf. Maggotnya itu nanti menghasilkan unsur hewani yang sangat tinggi ya, protein hewani lebih tepatnya. Jadi dia itu bisa merangsang pertumbuhan dengan baik. Tetapi kalau langsung pakannya pakai bekatul itu pakai maggot itu, unsur-unsur yang dibutuhkan itu kurang, seperti lemak gitu kan. Kalau di pakan-pakan lain itu pasti ada mengandung unsur lemak, unsur protein hewani, unsur
karbohidrat gitu. Jadi harus imbang. Kalau istilahnya itu kalau pakai maggot itu cuma pengganjal ya, atau diberikan sehari sekali atau 2 hari sekali gitu. Untuk selingan dari pada pakan biasanya dengan pakan maggot itu, ini sangat membantu ya, sangat menurunkan kadar pakan dan juga menghemat biaya dari ternak tersebut sampai dari sebelum panen hingga panen itu. Ini bisa mengepres ya, bisa mengurangi biaya dari dari ternak Anda tersebut. Nanti kita coba bikin video pengaplikasian pada hewan-hewan ternak ya. Ini sangat bagus ya protein hewani ini kan kurang, ini masih belum tersentuh air, belum tersentuh tetes tebu ya. Ini nanti kita buat lagi ya adonannya, tambahan airnya itu sama tetes tebu ya. Setelah nanti ini basah, itu nanti diendapkan selama seminggu atau 2 minggu ya. Istilahnya itu difermentasi seperti bikin tape gitu. Ini nanti sampai baunya harum, baunya sangat manis gitu, bisa seperti bau-bau roti gitu. Ini bisa dibuat seperti adonan roti gitu ya. Nanti baunya itu seperti adonan roti. Kebetulan saya sudah sering membuat jajanan gitu, sampel dan sebagainya, jadi saya paham kalau baunya. Ini nanti ini kan masih kering, ini tergolong masih kering, nggak dalam kondisi lembab ataupun basah. Kita buat lagi ya nanti. Oke, kita skip dulu sampai ke media ini nanti agak lembab ya, tapi jangan sampai becek atau lembek karena kebanyakan air. Takarannya itu harus pas ya. Ini kan sudah banyak ada lalat-lalat yang hinggap, tapi maggot itu bukan dari lalat seperti ini. Lalatnya itu dari yang kayak tawon ya, lalatnya itu agak besar, kayak lebah gitu, lebah madu ya. Kita skip dulu ya ke tahapan selanjutnya ya. Ini adonan sudah jadi ya, adonannya sudah jadi seperti ini, nggak becek, nggak kering juga. Jadi takarannya itu pas. Kalau orang Jawa bilang itu sedengan ya. Ya, di sini saya biasanya menambahkan sedikit tetes tebu lagi di atasnya saja. Entah kenapa saya juga sudah sering gitu, kebiasaan seperti itu ya. Jadi kita teteskan ya, kita tuang di atas gini. Ini kan tetes tebu ini aromanya itu manis sekali ya. Jadi ya ini juga salah satu trik cepat mendatangkan maggot. Nah, hitamnya tetes tebu itu kayak kecap, tapi jangan disamakan dengan kecap ya, beda ini. Ini kan sudah ya ditetesi atasnya ini. Saya lupa tadi menambahkan bahan-bahannya. Ada kertas minyak ataupun daun sebagai tutup atasnya gini ya. Kalau di ember langsung itu fermentasinya itu agak ribet prosesnya. Kan harus ditutup kan kalau fermentasi. Tapi saya kalau pakai ember itu jarang sekali saya fermentasi. Jadi cuma saya tutupin gini. Saya tutupin ya. Ini nanti kita taruh
dan tunggu beberapa saat, beberapa hari deh. Kalau itu juga tergantung lingkungan kalian ya. Kalau lingkungan kalian itu banyak hewan ternak, itu bakal cepat ya, mungkin nggak sampai seminggu sudah ada gitu. Bibit-bibit maggot itu biasanya nempel-nempel di samping-samping gini, nanti 2-3 hari baru keluar putih-putihnya. Berdasarkan pengalaman ya, kalau menggunakan kertas minyak itu, yang bagian minyaknya itu di bawah, kan dia menghambat laju panas ya. Fermentasi kan panas, itu biar uapnya itu tertahan, nggak jadi keluar, cuma aromanya saja. Ntar kalau cepat keluar ini adonannya, medianya ini cepat kering. Kalau cepat kering ini susah juga kita, karena harus membasahi ulang gini ya. Kalau kita waktu membasahi itu di bawahnya itu nggak ada maggotnya, itu kan biasanya maggot itu suka masuk ke dalam, paling dalam itu. Nah, nanti kalau kita ngasih air, nambahin air, itu nanti takutnya mereka itu mati yang di bawah. Jadi seperti itu. Ini nanti kita tutupin. Kalau di daerah saya ya, kan saya ini di pemukiman kota ya, jadi itu hewan ternak itu ya jarang-jarang. Mungkin ada yang punya cuma berapa biji gitu. Kalau saya pun punya lele, punya burung, punya itu karena lahan saya lumayan lah, alhamdulillah lumayan besar. Jadi bisa buat lele, bisa buat burung dara 10. Burung dara saya juga nggak saya lepas, soalnya kan daerah pemukiman padat gitu. Burung dara saya itu saya kasih kurungan, tapi yang kurungan besar itu mungkin ukurannya sekamar. Tuh, ayam juga cuma punya 2 ekor ya, ayam KT 1 sama ayam betinanya itu betina kampung biasa. Itu ya juga cuma pingin-pinginan aja, pengen punya gitu. Jadi ini ya, kita sudah, medianya sudah seperti ini. Kalau mau difermentasi ditutup rapat juga boleh, ataupun niru saya seperti ini juga boleh. Ini juga persentase keberhasilan itu ya tergantung tingkat keberuntungan kalian juga ya. Kalau lingkungan cepat mengandung banyak yang punya ternak itu mengandung unsur-unsur fermentasi yang dari kotoran, itu juga cepat, nggak sampai seminggu. Kalau di saya ini biasanya 2 minggu didiamkan gitu. Didiamkan 2 minggu baru ada lalatnya ya. Kalau orang Jawa bilang lalat, saya suku Jawa ya. Jadi mohon maaf kalau suara saya medok gitu ya. Ya, ini sebagai media belajar, saya juga belum mahir sekali dari bidang ini ya. Saya juga sering gagal, 1, 2, 3 kali coba itu gagal. Tapi saya menemukan cara saya sendiri, dan kebetulan di lingkungan saya ini cara yang saya aplikasikan ini berhasil ya. Semoga aja kalian yang meniru cara saya seperti ini dengan tingkat kepadatan penduduk yang lumayan padat di daerah perkotaan bisa diaplikasikan seperti ini. Ya, kalau ada yang bingung, Kak, kenapa kok nggak pernah melihat lalat maggot gitu ya? Lalat maggot itu sebetulnya gampang guys. Dia di buah-buah yang busuk gitu, itu juga ada. Lalatnya itu lalat seperti yang nempel di buah-buah busuk. Cumanya itu beda ya, kalau kalian lihat itu beda. Kalau kalian sudah tahu lalatnya itu beda, bentuk lalatnya, terus ulatnya juga beda. Kalau ulat maggot itu sedikit pipih, lebar. Kalau ulat hijau, ulat perumahan gitu, itu kecil, larinya gesit, jalannya majunya itu cepet, kayak gini. Kalau maggot itu miring-miring gini,
jalannya itu pelan-pelan gitu, dan dia pipih, bukan nggak bulat gitu, nggak pipih dia. Nanti kalau kalian yang baru mau belajar bakal tahu ya, dengan berjalannya waktu pasti bisa kok membedakan mana yang lalat maggot, mana yang lalat biasa. Jadi kita sampai di sini ya videonya. Kita lihat perkembangannya nanti. Kalau kita berhasil, nanti kita buat videonya lagi ya. Ini sementara kita diamkan, kita fermentasikan, kita taruh di tempat yang sekiranya banyak maggotnya, lalat BSF itu, Black Soldier Fly, lalat petarung kasarannya ya. Nih, oh ya, ada satu lagi ya, kalau pengaplikasian ya, kalau menaruh itu diusahakan jangan di dekat daerah yang banyak cicaknya. Karena apa? Maggot ini juga, cicak itu juga sangat suka ya. Kalau orang Jawa bilang games. Makanya itu banyak sekali kalau tahu ada lalat maggot. Ya, mungkin segini dulu ya tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu kalian. Mungkin yang ingin menjadikan ini ladang ekonomi ya silahkan. Semoga berhasil ya. Doa dari saya cuma itu. Saya nggak bisa membantu banyak ya. Saya cuma berbagi ilmu yang saya pelajari seperti ini ya, saya aplikasikan buat kalian yang belum mengerti ya, atau yang ingin mencoba atau kepo sekedar mencari tahu saja ya silahkan. Ya, tolong dibantu untuk mengembangkan channel ini. Kalau ada yang ingin dibicarakan silahkan di komen saja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau ada waktu tetap saya balas. Meskipun mungkin uploadnya itu nggak sering-sering sekali ya. Mungkin upload ini pemasangan sangkar atau apa sekitar lele gitu ya. Nggak mesti ya. Oke, ya cukup sekian dari saya kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.